Bismillahirrahmanirrahim wal wafat. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ansarus Sunnah Bapak Haji Yusuf, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaganya. Saya hormati pula, saya muliakan guru kami semua, Ustaz Muhammad Iskandar LC. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaganya, dan beliau sedang tinggal mendaftarkan S3-nya di Madinah, jurusan Fakultas Jurusan Fikih Sunnah 1 sampai S3-nya jurusan Fikih Sunnah. Insyaallah tidak diragukan lagi untuk keilmuan beliau baik dalam bahasa Arab maupun yang lainnya, karena Alfiyah itu sudah ditampul jelas ya, bukan hanya paham. Dan juga insyaallah menguasai ilmu yang lain dari berbagai bidang ilmu, sudah hafal 7.000 nazom, 7.000 nabaid nazom, yang 4.000-nya nggak perlu dimurojaah, yang 3.000-nya masih bisa. Kalau Quran tidak heran ya sudah, karena kami senantiasa para asatidzah kami selalu menekankan untuk menyelesaikan hafalan Quran. Jadi sangat aib sekali kalau tidak hafal Quran ya. Jadi kami alhamdulillah di MIMS ini, ustaz-ustaz yang tergabung di MIMS ini, insya Allah setidaknya mereka sedang berusaha menyelesaikan hafalan Quran. Dan alhamdulillah di pagi hari ini saya hormati, saya muliakan juga teman-teman semuanya, para asatidzah, para peserta. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ini karunia yang sangat besar, kita bisa mempelajari bahasa. Kenapa kata seorang ulama nahwu, al-lughatu unwanu syakhsiyatil umam. Bahasa itu adalah unwan, simbol karakteristik semua umat. Dan kita sebagai umat Islam punya karakteristik bahasa, yaitu bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Tidak mungkin untuk memahami Al-Quran kalau tidak mengerti bahasa Arab. Sunnah, hadis dengan bahasa Arab. Tidak mungkin bisa memahami hadis dengan baik kalau tidak mengerti bahasa Arab. Apalagi di zaman sekarang yang mudah sekali orang itu berdalil dengan Quran dan Sunnah, tapi bahasa Arab pun nggak ngerti ya, mudah sekali, padahal berbahaya sekali ya, berbahaya sekali. Maka ini nikmat yang besar kita bisa belajar bahasa Arab dan perangkat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, baik itu ilmu-ilmu Al-Quran, baik itu ilmu-ilmu hadis, dan segala seabad dari cabang ilmu-ilmu hadis itu adalah dengan bahasa Arab. Nah, bagaimana untuk memahami perangkat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu? Penopang itu pun berbahasa Arab, maka kita perlu mempelajari bagaimana kita bisa berbahasa Arab dengan baik. Setidaknya kita bisa membaca bahasa Arab yang gundul dengan benar ya, tidak sampai salah, karena salah baca akan salah makna, salah makna akan salah pemahaman. Apalagi kitab-kitab klasik, kitab-kitab turos. Kami ini yang belajar kami ya, alhamdulillah Ustaz Iskandar juga yang memberikan materinya, itu suka dikritik dalam masalah bahasa. Walaupun ada yang S3 Madinah, walaupun ada yang S3 doktor ya, rata-rata LC, rata-rata S2, tapi tetap salah karena kita mungkin tidak paham. Akhirnya ketika mendengarkan yang LC, yang jamaah baca itu, wah benar ini ya, karena tidak paham. Tapi kalau kita paham, insya Allah kita akan lebih nikmat, kita akan lebih lebih merasakan nikmatnya Al-Quran, lebih merasakan nikmatnya Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, Imam Yaqub Al-Hanafi pernah menceritakan bahwasanya Umar suatu ketika Umar radhiyallahu anhu melewati suatu laut. Mereka sedang belajar menembak, sedang menembak. Akhirnya Umar menggerutuk karena ya sibuk Nabi Romihim. Mereka ini buruk dalam menembaknya. Maka kata Yaqub, faqara'ahum, Umar pun menegur mereka. Umar pun menegur mereka. Lalu kata mereka apa? Inna qaumun muta'annimin. Inna qaumun muta'annimin. Maka Umar marah. Fa'aqadahu bibadah. Umar pun berbadah sambil marah dan Umar berkata, la wallahi la khata'akum fi lisanikum asyaddu alayya min khata'ikum fi ramikum. Sungguh kesalahan, benar-benar kesalahan kalian ini dalam lisan kalian itu lebih berat bagiku daripada kesalahan kalian dalam menembak kalian. Ada yang salah perkataan mereka? Ada. Inna qaumun muta'annimin. Harusnya inna qaumun muta'annimin. Orang Arab itu ngomongnya pakai bahasa Arab, ya. Makanya tetap santai. Karena memang bahasa ada kaidah yang harus kita pahami. Mungkin ada yang sudah hafal Jurumiyah, ada yang sudah hafal Alfiyah, tapi tidak bisa menerapkannya. Maka pagi ini insya Allah akan dibimbing oleh ahlinya, dan beliau yang akan mengajar ini bukan hanya ahli di bidang ilmu-ilmu lain. Itu ketika SMP sudah juara baca kitab kuning, kitab nasional, ya, itu SMP. SMP sudah hafal Bulughul Maram. Kita SMP lagi apa? Lagi apa SMP? Lagi ngajar layangan, ya. SMA lagi ngajar cewek. Nah, beliau sudah hafal Bulughul Maram, hafal kitab-kitab yang lainnya sejak SMP. Ya. Beliau tamat belajar Sahih Bukhari itu ketika lulus SMA. Tamat belajar Sahih Bukhari. Kita ngaji puluhan tahun boro-boro Sahih Bukhari. Arba'in Nawawiyah dalges, tapi sudah merasa orang punya ilmu. Nah, maka rajinlah belajar. Dengan rajinnya belajar kita akan tahu kebodohan kita akan tahu kadar diri kita. Dengan rajinnya belajar kita akan bisa menghilangkan kebodohan kita, dan kita akan semakin rendah hati, rendah diri di hadapan manusia. InsyaAllah mudah-mudahan program ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mempelajari apa yang sedang kita pelajari, yang akan kita pelajari dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan keistiqomahan kepada kita agar senantiasa terus belajar sampai datang kematian di kita. Tidak ada manusia yang bodoh kalau terus belajar, dan tidak ada manusia yang pintar yang bisa kalau tidak mau belajar. Allah akan bersawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Jazakumullah kepada Ustaz dan Bupati yang memberikan motivasi kepada kita, dan dilanjutkan insyaallah taala pada acara ini, yaitu tips dan trik itu bisa baca kitab kuning, ya. Istilah kuning mungkin sudah tidak asing lagi, walaupun sekarang sudah banyak cetak putih, biru dan sebagainya. Insyaallah taala tidak lama lagi kita akan langsung saja. Kami persilakan tafadhol masykurah kepada Ustaz.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan orang tua saya, Pak Haji Yusuf Hafizahullah Ta'ala, yang saya muliakan para sepuh, para asatidz, para guru, yang saya muliakan para peserta kiat dan para hadirin semuanya yang hadir. Semoga kita semua diberikan kebaikan dunia dan akhirat, ditambah kebaikan dunia dan akhirat setelah dari program ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga program ini kita niatkan seperti biasa. Yang mungkin ada beberapa yang sering ikut kajian saya, ya, kita niatkan semoga ini berapa jam ya kajiannya ya? Kajiannya berapa jam ya? Yang katakan 2 jam ya, katakan 2 jam ini bisa menambah atau bisa menjadi sebab kita masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisa menjadi menambah ketakwaan kita, ya. Walaupun sesaat gitu. Ya, jadi kita tuh kalau habis ikut kajian tuh kayaknya jadi kayak malaikat gitu. Ya, walaupun hanya 5 menit gitu. 5 menit sampai parkiran. Wah, udah ini lagi misalnya. Ya. Jadi memang macam-macam hati kita ini seperti tanah ya. Hati kita seperti tanah, Pak. Ada yang dinasihatin 5 menit ya, tapi bisa merubah hidup. Ada yang dinasihatin 2 jam, tapi sedetik pun tidak menerima kebaikan. Ya, seperti itu. Ya, itu semua tergantung dari keikhlasan kita semua. Ya, semoga 2 jam ini bisa menambah ketakwaan kita, ya. Bisa memberikan kita kebaikan, ya. Syukur-syukur sampai kita bisa melangkahkan kaki kita ke surga. Ketiga, kita niatkan untuk ibadah kayak ini. Kita duduk di sini ya, udah mirip kayak anak-anak SD nih ya. Ini semua ibadah, Pak, seperti sholat tahajud ya, bahkan lebih utama dari sholat tahajud. Ya, saya sering nukil perkataan kalimat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Julusu sa'atin ya fi majlisi ilmin ahabbu ilayya ya min qiyamil laili kullihi. Duduk di majelis ilmu sesaat ya, itu lebih utama daripada sholat tahajud sepanjang malam. Kita niatkan ibadah di sini ya, walaupun bukan masjid ya, tapi tetap kita i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri, menahan diri ya untuk dalam kebaikan. Ya, seperti itu. Langsung saja. Insyaallah ini mungkin dijadiin 2 fase ya, biar nggak panas kepalanya ya. Insyaallah sekarang jam berapa? Ada jam 10 kurang. Ada jam dekat posisi ada ya. Ini jam saya masih jam Saudi ini. Masih jam Madinah. Baru saat subuh di Madinah jam 5.47. Ya, apa namanya? Sekarang jam berarti jam 10 kurang 15 ya. 10 kurang 15. Mungkin jam 11 kurang 15 lah ya. Jam 11 kurang 15 kita nafas sejenak ya, wudu, salat duha mungkin atau dan sebagainya. Ya. Langsung saja kita mulai insyaallah. Para guru ya, para yang udah bisa baca kitab kuning tunjuk tangan. Ya. Ya, yang sudah pernah belajar bahasa Arab tunjuk tangan. Oh, Ustaz Sirajudin mah kayaknya udah lancar bahasa Arabnya. Ya, semua. Ya, cukup banyak ya, alhamdulillah. Ya, cukup banyak. Cuman nunjuknya begini. Takut dites kayaknya.
pertama motivasi, kemudian motivasi belajar bahasa Arab, ya motivasi, kemudian keutamaan bahasa Arab itu sendiri, ya, kemudian kisah ulama-ulama non Arab, ya, kisah ulama ajam yang menjadi ulama besar bahasa Arab. Ya. Jadi dia bukan orang Arab, tapi jadi pakarnya bahasa Arab. Kemudian kisah para ulama yang belajar di masa tua. Masa tua baru belajar, ya. Di sini paling muda siapa ya umurnya? Kang Asep ini yang paling muda ini. Berapa Kang Asep umurnya? 27. Oh, 27. Ada yang lebih muda dari Kang Asep? Oh, Hafid. Hafid ya, paling muda, jomblo juga. Satu-satunya yang masih jomblo. Ya, dulu 2 tahun yang lalu saya yang nemenin dia jomblo. Sekarang saya sudah keluar dari jomblo. Ya, Kang Hafid ya. Belajar di masa tua. Kemudian para ulama yang belajar di masa tua, kemudian buku-buku metode pembelajaran bahasa Arab, yang kemudian buku-buku metode pembelajaran kitab kuning, sama poin-poin yang harus diketahui tatkala baca kitab kuning. Terus di sini juga ada channel YouTube apa aja yang bisa membantu, ya, yang bisa membantu. Terus metode, terus sama sharing. Oh, ini kiat-kiat untuk bisa membaca kitab kuning, ya. Ya, kiat-kiat. Nah, kemudian sama sharing pengalaman. Ya, ini saya belum sempat bikin ini, ya, bikin PowerPoint-nya. Tapi anggap aja ini papan tulis, ya. Jadi tolong sediakan media tulis, dicatat ya, perlu dicatat. Ya, langsung saja kita mulai dari awal, ya. Insyaallah bagian 1 jam pertama kita akan membahas motivasi, ya, dan kiat-kiat. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama adalah motivasi atau keutamaan belajar bahasa Arab. Motivasi atau keutamaan belajar bahasa Arab. Nah, pertama, ya, ibu-ibu, ya, bapak-bapak, ya, boleh kita tulis di sini, ya. Ya, nah, pertama adalah bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, ya, bahasa Al-Quran. Ini udah bahasa Al-Quran, bahasa yang Allah pakai. Jadi kita bisa katakan Al-Quran itu adalah bahasa yang pernah dipakai Allah. Bahasa yang pernah dipakai Allah untuk Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, dan Allah pakai bahasa Arab untuk kalamullah. Dulu 1400 tahun yang lalu bahasa udah banyak. Bahkan dari zaman Nabi Adam sudah ada bahasa. Dan bahkan ini salah satu faedah, ya. Bahkan bahasa yang sering dipakai para nabi bukan bahasa Arab. Sebelum Islam, bahasa yang sering dipakai oleh para nabi itu bukan bahasa Arab. 2 bahasa yang sering dipakai para nabi, yaitu bahasa Syrianiyah sama bahasa Ibraniyah atau bahasa Ibriyah. Syrianiyah sekarang sudah tidak ada, ya. Setahu saya seperti Latin aja. Latin bahasanya masih ada, tapi nggak ada yang ngomong bahasa Latin. Itu mirip Syrianiyah. Nah, begitu juga ada pun Ibriyah atau Ibraniyah masih ada, yaitu orang Yahudi yang zaman sekarang itu rata-rata bacanya Ibraniyah. Ya, Syrianiyah ya kayak bahasa Latin aja. Mungkin ada orang yang bisa bahasa Syrianiyah bisa. Nah, intinya bahasa Arab bukan bahasa yang sering dipakai para nabi. Tapi pas Nabi Muhammad SAW datang, nah itu Allah nurunin Al-Quran pakai bahasa Arab. Ya, jadi ini poin nomor 1, ya, yang paling harus kita bikin motivasi, yaitu kita ingin belajar bahasa Allah. Bahasa Allah tanda kutip, ya. Allah bisa semua bahasa, dan Allah lah yang mengajarkan bahasa itu sendiri. Ya, nah, tapi bahasa Arab pernah dipakai Allah Al-Quran. Dah, ini Bu. Ya, kalau kita niat belajar pakai 1 motivasi ini aja cukup. Ya. Kemudian kedua adalah ini juga bahasa Rasulullah. Jadi Bu,
barang siapa yang belajar bahasa Arab karena itu adalah bahasa sang kekasih. Kemarin di jalan sana baru kita bahas ya. Kesempurnaan cinta, Bu. Kesempurnaan cinta itu mengikuti segala sang kekasih. Jadi ya ini harusnya Bu ya, harusnya nih. Misalnya di sini siapa yang istrinya beda suku? Ya, Pak siapa? Pak Sarju ya. Arab Jawa ya. Istrinya Sunda. Jawa Sunda. Nah, Pak Sarjo ya. Sarju. Oh, Masya Allah, lahjatnya lahjat Arab lagi, Sarju. Ya, bukan Sarjo, tapi Jawa. Jawa ya. Kenapa dijadiin Bu? Memang Bu ya. Kirain karena cinta kepada bahasa Arab jadi Sarju. Ya, seperti itu ya. Pak Sarju ini orang Jawa. Istrinya orang Sunda ya. Tapi karena bisa bahasa Sunda? Gak bisa. Istrinya bisa bahasa Jawa? Bahasa Cirebon. Oh, bisa bahasa Jawa Cirebon ya. Tapi bahasa Sunda utamanya ya istri. Nah, ini contohnya. Karena kesempurnaan cintanya Pak Sarju kepada sang istri, akhirnya sampai mempelajari bahasa yang dipahami istri. Bahasa asal istri itu bahasa Sunda. Nah, ini namanya kesempurnaan cinta. Ya, kesempurnaan cinta. Saking cintanya dia sampai mempelajari bahasa sang istri. Sang istri juga sama ya. Karena kesempurnaan cintanya, akhirnya belajar bahasanya suami. Logis nggak Bu ya? Sangat logis, apalagi dalam dunia cinta. Ya, nah Bu, kalau kita cinta pada Rasul Bu, ya, kalau kita cinta pada Rasul dan cintanya nyata, bukan hanya ngomong ya. Insya Allah di sini semua kita kepengen cinta kepada Rasul. Bahkan Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Rasulullah pernah bilang, kalian gak bakalan beriman dengan sempurna sampai aku jadi orang nomor satu di dalam hatinya. Siapa yang bilang itu? Rasulullah. Nah, kalau kita cinta pada Rasulullah, kalau kita ya menomorsatukan Rasulullah dalam hati, ya kita pelajari bahasa Rasulullah. Jadi Pak, belajar bahasa Arab itu pahalanya segudang Pak. Belajar bahasa Arab pahalanya segudang Pak ya. Pahalanya segudang. Nomor 1, nomor 2 aja udah bisa bikin kita masuk surga. Belajar bahasa Arab, kita masuk surga lewat jalur mana Pak? Ada yang udah punya tiket surga Pak? Ya, kita kadang-kadang bingung Pak. Ya Allah, ini umur udah 40 tahun, udah umur 50 tahun, 60 tahun. Kayaknya kok gak ada amal ibadah yang saya mungkinkan, gak ada amal ibadah yang saya harapkan gitu. Ya, ini saya masuk surga lewat tiket mana ya? Ini masuk surga ada tiketnya Bu. Ada yang lewat tiket jalur Quran, ya, hafal Quran, ya setiap hari Quran. Ada tiket dan jalur sholat ya. Kalau sholat itu khusyuk ya. Kita kalau sholat khusyuk ya. Al-Quran, sholat itu Pak, Ibu, sholat itu ya. Kata Rasulullah SAW ya, nanti di akhirat kelak ada yang dikasih pahala sholatnya setengah, karena khusyuknya setengah ya. Jadi sholat 15 menit, nyambung awalnya 7 menit, dikasih setengah. Ada yang dikasih pahala sholatnya Bu sepertiga, karena dia ingat Allahnya sepertiga ya. 2/3-nya ya ingat soto, lapar, ingat bahkan ibadahnya ingat yang lain. Ada yang dikasih pahala sholatnya 1/4, ada yang dikasih pahala sholatnya 1/10. Ada yang gak dikasih pahala, dia sholat 5 waktu, dia sholat sunnah, tapi gak dikasih pahala di akhiratnya. Sholatnya malah
ubah jadi kain kotor dicampakkan ke mukanya. Yakin Pak kita masuk surga lewat jalur sholat Pak? Ada yang masuk surga lewat jalur sedekah. Dia kalau sedekah tuh ikhlas, nggak pernah lihat sembunyi-sembunyi. Ada yang masuk surga lewat jalur bahasa Arab, cinta Rasul dan cinta Allah. Kalau gitu ya. Nah kemudian bahasa ya maaf ini saya belum rapihin. Jadi ada dua ya. Jadi ada dua. Pertama, keutamaan. Saya belum merapikan, maaf ya ini. Mohon maaf ya ini kekurangan saya. Dari hari Jumat, Sabtu sama Ahad banyak agenda, jadi belum sempat ini ngerapihin. Ada keutamaan bahasa Arab. Keistimewaan bahasa Arab, keistimewaan bahasa Arab. Nah ada, nah ini tulisnya dua judul ya, ini dua judul. Ada keutamaan dan motivasi belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Nah, Pak, tadi nomor 1, nomor 2 taruh di sini Pak ya. Ya, keutamaan belajar. Jadi kita ada dua pembahasan nih. Pertama, keistimewaan bahasa Arab. Bahasa Arab itu sendiri istimewa ya, di antara bahasa yang lain. Dan yang kedua, keutamaan dan motivasi belajar bahasa Arab. Nah, ini ngomongin tentang belajarnya. Ya, bisa dipahami ya, beda ya dua bab ini ya. Pertama, keistimewaan bahasa Arab itu sendiri. Contohnya apa? Bahasa Arab misalnya bahasa yang paling luas. Misalnya bahasa yang paling tua misalnya, yang ada, yang tersisa misalnya. Bahasa Arab bahasa yang paling dan sebagainya ya Pak ya. Nah kalau yang kedua tadi niat keutamaan dan motivasi, niatkanlah belajar bahasa Arab itu adalah untuk mempelajari bahasa Allah dan bahasa Rasul. Ya, atau boleh terserah. Yang nomor 1 dan nomor 2 jadikan juga yang ini nih. Keistimewaannya ini aja ya, paling cocok ya. Jadi ini 1 bahasa Allah, 2 bahasa Rasul. Nah ketiga Pak. Ya. Bahasa Arab adalah bahasa yang tersempurna dalam memberikan makna Pak. Jadi nggak ada bahasa yang paling mubin. Nggak ada bahasa yang paling mubin. Mubin itu paling memberikan makna. Ya, jadi yang paling penuh dengan makna itu bahasa Arab. 1 hurufnya bahasa Arab itu penuh dengan makna. 2 hurufnya, 1 kalimatnya, 1 jumlahnya itu paling banyak maknanya adalah bahasa Arab. Jadi kalau mau menyanjung seseorang, bagusnya dengan bahasa Arab. Kalau mau hajat ya, kalau kata orang Arab, kalau mau menyerang ya, mau menghina itu bagusnya dengan bahasa Arab karena paling dalam maknanya. Ya, paling dalam maknanya. Makanya nggak bisa diterjemahin. Bahasa Arab itu adalah bahasa satu-satunya bahasa ya yang nggak bisa diterjemahin ke dalam satu bahasa secara khusus. Jadi 1 lawan 1 bahasa Arab lawan bahasa yang lain 1-1 nggak bakalan menang. Kecuali kalau dikeroyok. Jadi kaidah-kaidah atau makna-makna yang di bahasa Arab mungkin ada ya kesamaannya di bahasa di dunia ini. Tapi kalau pilih satu bahasa, nggak ada yang sesempurna bahasa Arab. Ya makanya yaitu Al-Quran terjemahan itu ya hanya terjemahan, tapi tidak bisa memindahkan makna. Jadi sebenarnya terjemahan itu artinya apa? Terjemahan itu artinya memindahkan makna dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, makna dalam bahasa Arab terlalu padat Pak. Terlalu padat, tidak bisa diwakili oleh bahasa yang lain kecuali dengan syarah. Syarah yaitu
penjelasan, jatuhnya tafsir. Jadi Al-Quran tidak bisa diterjemahkan oleh bahasa Indonesia, bisanya ditafsirkan oleh bahasa Indonesia. Bu, paham Bu ya? Al-Quran tidak bisa diterjemahkan oleh bahasa Indonesia secara utuh, bisanya ditafsirkan. Ini ayatnya, wa ma arsalna min rasulin illa wa bi lisanin arabiyyin mubin. Ya. Al-Imam Ibnu Faris bilang, nah ini penjelasannya Al-Imam Ibnu Faris. Jadi ini semua yang saya jelaskan ini semua bukan dari saya, tentunya dari Quran dan hadis, tapi istinbat dari para ulama. Nah, bahasa Arab bagian dari menjaga agama. Nah ini taruh di ini ya, di motivasi, taruh di sini, di motivasi, keutamaan dan motivasi belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab Pak, Ibu, ini nasihatnya Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ya, kekasih kita ya, panutan kita, manusia paling afdal nomor 2 seumat ini. Nah, beliau pernah nasihatin ta'allamul arabiyyah, ta'allamul al-arabiyyah. Ya, belajarlah bahasa Arab, fa innaha min dinikum. Sesungguhnya dengan belajar bahasa Arab kita menjaga agama. Jadi Pak, kita belajar bahasa Arab itu udah sama seperti pekerjaannya para dai, para ulama, para ustadz, yaitu menjaga agama. Dan yang terpenting menjaga agama kita. Orang yang paham bahasa Arab, insya Allah Pak, agamanya lebih terjaga. Dan nih saya kita lanjutkan dulu ya. Fa innaha min dinikum wa ta'allamul fadhila fa innaha min dinikum. Wa kataba Umar ila bin Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma amma ba'du fatafaqahu fi sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah. Nah, bahasa Arab dijadikan nomor 2 setelah sunnah, Pak. Kata Umar bin Khattab, apa? Belajarlah sunnah dan belajarlah bahasa Arab. Nah, ini masukkan keanjuran ya, keanjuran belajar ilmu bahasa Arab. Nah, kemudian ya tadi menjaga ini ya, ini keutamaan dan motivasi ya, keutamaan dan motivasi. Satu ya, kemudian 2 tadi ke-1 apa? Menjaga agama. Nah, kemudian kedua memahami agama. Jadi salah satu motivasi kita ya untuk belajar bahasa Arab yaitu adalah karena bahasa Arab itu adalah bisa memahami agama, Al-Quran, hadis dan ilmu fikih semuanya itu dengan bahasa Arab, Pak. Jadi Pak, ini saya yakinkan ya. Saya yakinkan bapak-bapak semuanya, ya, bapak-bapak semuanya saya yakinkan, selama apapun Anda belajar ilmu agama, selama apapun, dari kecil sampai umur 60 tahun belajar ilmu agama, sebanyak apapun buku yang Anda baca, sebanyak apapun guru yang Anda berguru darinya, kalau bapak ibu nggak bisa bahasa Arab, buyar Pak ilmunya, Pak. Jadi Pak, bahasa Arab itu fondasi, Pak. Bahasa Arab itu fondasi belajar ilmu agama. Boleh ditulis ya. Bahasa Arab itu adalah fondasi belajar ilmu agama, Pak. Rumah, Pak. Rumah. Kalau belum ada fondasinya, Pak, ya, ceker ayamnya, ya, kemudian tulang-tulangnya, fondasinya itu nggak ada. Mau bapak beli genteng sebanyak apapun, mau bapak ngerakit ya pintu, kusen, ya plafon semuanya dibeli, Pak. Yang nggak bakalan bisa kebangun, Pak, kalau fondasinya belum ada. Ya semen udah beli semuanya ya. Pasir udah beli semuanya, cuman batu kalinya ya, kemudian fondasinya belum dipasang, nggak bakalan bisa, Pak. Ya itu ya kusen ya, jadi kusen tetap nggak bisa jadi rumah. Asbes semuanya ya tetap jadi itu nggak bisa jadi rumah kalau belum fondasi. Ya Pak ya, jadi Pak,
kita nih yang udah belajar ilmu agama lama, jangan pernah sombong Pak. Jangan pernah sombong, apalagi sombong sama ustadz, jangan. Ya Pak, kita nih sombong sama ustadz sama ulama jangan pernah Pak. Ulama itu ya ngumpulin 3 Pak. Kita kadang-kadang 3-nya nggak punya. Ulama itu Bu, ya jadi jangan pernah gibahin ustadz, gibahin ulama, merendahkan ilmu ustadz, ngajarin ilmu ustadz, menggurui. Ya jangan pernah Pak, kecuali sudah yakin. Nah jangan pernah. Karena kenapa? Ustadz tuh ngumpulin 3. Kita 3-nya nggak punya. Apa itu 3? Pertama, ustadz, ulama, kiai itu pinter Pak. Pinter ya, cerdas. Nah kedua, rajin Pak. Kita belajar Pak seminggu cuma 2 kali di majelis ta'lim. Ya, para ulama dari umur 6 tahun kadang-kadang ya itu belajar sehari 11 jam. Ya, belajar sehari 11 jam. Ya kita ya hanya seminggu 2 kali. Nah kemudian para ulama sudah paham bahasa Arab. Nah yang ketiga tadi apa? Pintar, rajin. Nah yang ketiga Pak, yaitu para ulama itu bisa sampai bermanfaat bagi umat itu karena mereka ahli ibadah Pak. Kata guru saya termasuk gurunya Syekh Abdul Razak. Ya, jadi guru saya ini termasuk gurunya Syekh Abdul Razak ya, namanya Syekh Buaimi namanya. Syekh Abdul Aziz Buaimi, kata beliau apa? Saya ini saya ini adalah orang paling tua sefakultas kata dia. Ya ternyata pernah ngajarin ulama-ulama besar Madinah. Nah begitu juga beliau juga kakak kelasnya Syekh Mukhtar Amin Syinqiti, ulama besar Saudi yang mungkin pernah kita dengar Pak. Ya alhamdulillah saya pernah belajar ke beliau. Kata beliau apa? Kalau 3 ini udah ngumpul Pak, pinter, cerdas, pinter, rajin, takwa. Kata beliau apa? La yujaro wa la yumaro, nggak bakalan bisa diuber, nggak bakalan bisa dikejar. Ya kita hanya nonton saja udah. Ya seperti itu. Nah ini tadi sampai ke situ ya. Nah ilmu agama Pak. Jadi Pak, sedalam apapun Bapak belajar terjemahan, nggak bakalan sama dengan santri yang paham bahasa Arab. Ya belajar belasan bahkan puluhan tahun belajar ilmu agama itu beda Pak. Beda ya. Kita baru belajar boleh tidak boleh, kita baru belajar sampai situ. Ya, tapi kalau ulama belajarnya sudah lebih dari itu. Ya, makanya kita sering mengingkari ulama ya karena ada beda ilmunya kita belum sampai. Nah, tadi kita ini masukin ke motivasi Pak, ke motivasi. Nah, Bapak-bapak, Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata, ya, al-lisanul arabi syiarul Islam wa ahlihi. Belajar bahasa Arab itu sama aja menghidupkan syiar Islam, Pak. Sama saja menghidupkan syiar Islamnya yang bilang siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtidas Shiratal Mustaqim. Ya, jadi Pak, barang siapa yang belajar bahasa Arab, ya, seakan-akan dia menghidupkan syiar Muslim. Kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya apa? Kenapa Bapak belajar bahasa Arab? Ya, misalnya kalau ditanya Pak Harun misalnya, Pak Harun kenapa belajar bahasa Arab? Ingin memperdalam agama. Memperdalam agama, ya benar. Tadi ada motivasinya ya. Nah, kalau versi nomor selanjutnya ini syiar Islam, Pak siapa? Pak Andri, kenapa belajar bahasa Arab? Kalau ikutin versi syiar Islam ini, mempopulerkan bahasa Arab, ya boleh. Ya. Syiar itu artinya alamat ya. Syiar itu adalah ciri khas. Syiar itu artinya identitas. Syiar itu. Nah, jadi kalau dengan poin ini, kenapa saya belajar bahasa Arab? Kenapa Pak Ustaz Febi? Syiar itu identitas ya. Syiar identitasnya. Karena BSD ini dianggap sebagai orang Islam. Nah, ini lebih cakep ya. Jawabannya lebih cakep ya. Pak Asep, kenapa Pak Asep belajar bahasa Arab?
sesuai dengan versi ini, dengan poin ini. Iya. Bisa memahami agama boleh, tapi itu tadi ya penjelasan yang tadi ya, bisa memahami agama. Nah, jawabannya singkatnya, Pak Hamid. Karena muslim. Nah, itu dia Pak. Kenapa Bapak Ibu belajar bahasa Arab? Karena saya muslim. Ya. Karena saya muslim. Identitas muslim itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Ya, Pak Asep, kenapa belajar bahasa Arab? Karena muslim. Karena saya muslim. Kalau muslim nggak bisa bahasa Arab, wah hilang syiarnya Pak. Paham Pak ya? Jadi jangan ngaku muslim kalau nggak bisa bahasa Arab. Kalau ngikutin nasihatnya para ulama ini Pak. Ya seperti itu. Nah jadi ya, jangan tanggung-tanggung Pak. Anak kita ya udah eskulin bahasa Arab ya. Masukin pesantren itu lebih aman Pak ya. Sekarang mah pesantren udah upgrade nggak seperti zaman dulu ya. Masuk pesantren ya bisa jadi pejabat, masuk pesantren bisa jadi dokter, bisa jadi polisi, TNI dan seterusnya. Ya, tapi yang penting fondasi agamanya, Al-Qur'annya, bahasa Arabnya kuat. Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, kemudian selanjutnya ini masuk ke motivasi ya. Ke motivasi yaitu belajar bahasa Arab adalah kebanggaan kaum muslimin. Kebanggaan kaum muslimin, Pak. Belajar bahasa Arab adalah kebanggaan kaum muslimin. Kalau tadi identitas ya. Nah, ini di atasnya identitas yaitu kebanggaan. Ya. Ya, ini belajar bahasa Arab ya kebanggaan kaum muslimin. Nah, ini perkataannya Muhammad Ibnu Hasan. Imam Ibnu Hasan berkata, ini kisah-kisahnya juga boleh ditulis ya, nasihat-nasihat ulamanya juga boleh ditulis. Tadi nasihat siapa? Yang identitas? Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya inilah Pak, bahasa Arab ilmu agama merujuknya ya ke orang-orang yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Ibnu Taimiyah wafat tahun berapa? Tahun 752 Pak. Ya 700 tahun yang lalu. 700 tahun yang lalu, tapi karena beliau ahli bahasa Arab, ahli agama, kekal ya. Makanya kita pakai. Itulah ilmu agama. Referensinya nggak tanggung-tanggung. Kalau di Barat Pak, referensinya paling tua 500 tahun, 300 tahun, ya. 100 tahun, 50 tahun yang lalu, Albert Einstein, ya gitu-gitu. Ya, kalau kita ya Ibnu Taimiyah. Nah, ini yang selanjutnya kebanggaan kaum muslimin Muhammad Ibnu Hasan. Muhammad Ibnu Hasan ini muridnya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i ketemu sama Imam Abu Hanifah, Pak. Ya, Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. Ya. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Ya, seperti di kota yang berbeda. Nah, ya Muhammad Ibnu Hasan. Nah, Muhammad Ibnu Hasan ini muridnya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Syafi'i. Beliau bilang, ya, jadi ini kebanggaan Pak. Para ulama itu kalau belajar bahasa Arab nggak tanggung-tanggung ngeluarin duitnya Pak. Nggak tanggung-tanggung ngeluarin duitnya. Ini perkataan Muhammad Ibnu Hasan ya. Khalafa abi 30.000 dirham. Ya. Kalau nggak salah Pak, maaf. Ini Muhammad bin Hasan bin Ziyad. Nama bapaknya Hasan bin Ziyad. Ya. Nah, ini boleh tulis Bu ya. Hasan bin Ziyad. Hasan bin Ziyad ya. Hasan bin Ziyad, nama beliaunya Muhammad bin Hasan ya. Kalau nggak salah nih, Allah alam bisawab ya. Kalau nggak salah Hasan bin Ziyadnya ini beliau Pak belajar ilmu agama baru umur 80 tahun. Belajar ilmu agama baru umur 80 tahun Pak. Ini beliau lebih tua dari anaknya. Beliau ya lebih tua dari anaknya. Maksudnya umurnya lebih panjang. Maksudnya meninggalnya lebih lama dari Muhammad bin Hasannya. Tapi sama-sama berguru sama Imam Abu Hanifah. Ini Hasan bin Ziyad umur 80 tahun baru belajar ilmu agama ya. Habis itu mondok ya atau menuntut agama selama 40 tahun. Ya.
Jadi selama dari kecil sampai umur 80 tahun foya-foya terus ya. Foya-foya terus. Tapi ini jangan tunggu 80 ya. Ibu-ibu jangan tunggu 80. Ya. Ini 40 tahun baru belajar. Ya Allah Maha kasih ya. Allah kasih waktu perpanjangan ya. Perpanjangan waktu ya. Apa kalau bahasa bolanya apa? Injury time. Allah kasih injury time 40 tahun ya. Tapi dia pakai tuh injury time-nya untuk nyantri terus. Jadi ilmu agama itu Pak yang nggak cukup sebenarnya kalau mau jadi ustadz ya, kalau mau jadi ustadz, mau jadi ulama itu nggak cukup Pak. LC nggak cukup. Ya LC nggak cukup ya. Ya misalnya ya saya aja ini Al-Fakir ya merasa kayaknya ilmunya saya kadang-kadang ragu ilmu saya bertambah atau berkurang ini. Ya, pesantren dari tahun 2005 misalnya. Pesantren dari 2005 ya. Di pesantren 6 tahun ya, sempat ngerasain 3 pesantren. Kemudian tambah pesantren Ali ya, 2 tahun. Kemudian dari tahun 2012 di Madinah ya. Berarti berapa tahun? 10 ya. 10. Ya belasan tahun ya. Belasan tahun. Ya, saya pun merasa kayaknya kalau ceramah tuh bingung, ini mau ngomong apa, nggak ada yang mau diomongin ini. Ya artinya apa Pak? Ini 40 tahun ini wajar Pak. Untuk ilmu agama itu integritas Pak. Ya apa namanya? Kalau dokter Pak, ya kalau ilmu umum nih, ini salah satu keutamaannya. Ini bukan keutamaan bahasa Arab, keutamaan ilmu agama. Keutamaan ilmu agama itu integritas Pak. Artinya apa? Kalau umum Pak, orang yang mau jadi ahli matematika, dia nggak perlu belajar sejarah. Ya. Orang yang mau jadi ahli matematika, dia nggak perlu belajar sejarah Pak. Atau nggak perlu belajar ya seperti itu. Atau misalnya saya mau jadi ilmu politik misalnya. Orang yang mau jadi ahli ilmu politik yang nggak perlu belajar ilmu arsitek Pak. Ya, jadi makanya Pak, SMP SMA itu dari SMA udah takhusus, udah ke jurusan. Ilmu umum dari SMA aja udah takhusus. S1-nya sudah bikin penelitian. Ya, kalau ilmu agama Pak, integritas. Orang yang mau paham sirah, dia harus belajar tafsir juga Pak. Ya, orang yang mau jadi ahli hadis, dia harus ahli sirah juga. Ya. Orang yang mau jadi ahli fikih, dia harus ahli juga usul fikih. Integritas Pak ilmu agama. Makanya kalau mau jadi ustadz komplit ya, ustadz yang komplit yaitu 20-30 tahun Pak. 20-30 tahun karena ilmu agama itu luas, beda sama ilmu umum. Ilmu umum 10 tahun udah bisa praktek Pak. Udah jadi pakar. 10 tahun udah jadi pakar Pak ilmu umum. Ilmu agama 10 tahun baru SMA. Belum takhusus, khususnya 10-20 tahun lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi kok kembali ke Hasan bin Ziyad. Ini biar kita ngikutin semangatnya Pak ya. Nah, beliau ngajar 40 tahun. Umurnya 160 tahun. Ya, Ustaz, ini dongeng nih. Dongeng ini, masa ada orang yang umur 160 tahun? Oh, Pak, banyak Pak. Para sahabat juga banyak ya. Wa'idat kata Al-Biyasuyuti wa'idatu minas sahabi wasallu isyrina ba'da mi'atin kamalu. Situn nafil islami hasan yali Huwaitubun naframatun nafali Asimu sa'adun nafalun taji'u Lajlaju al-sunu adiyun nafi'u Nabi watun kumatun hasanun farat Aisyatun ya Nabi watun hasanun kumat hasanun farat Umakimun hamlanun Bian murid Bika'batin umali ghairi mu'jiz. Nah tadi yang saya sebutkan nama-nama sahabat yang umurnya 120 tahun. Itu biasa 120 tahun. Nah ibu pernah belajar Fathul Qorib Bu? Ya, pernah dengar Fathul Qorib? Pernah dengar matan takrib?
itu umurnya 160 tahun. Mata Nabi Syuja ya itu umurnya masih sudah 160 tahun. 160 tahun masih nyapuin Masjid Nabawi. 160 tahun ya. Masih jadi marbotnya Masjid Nabawi, nyalain lampu. Masih kuat. Ditanya. Jadi anggota tubuhnya itu nggak ada yang 160 tahun Pak. Di sini yang paling tua selain Al-Karam orang tua saya siapa ya? Bapak punten berapa Pak? 64. Masya Allah. Ini sepuh kita, orang tua kita semua ini. Pak siapa maaf? Sumarja. Jawa juga Pak. Oh Sunda ya, Sumarja. Ya. Apa namanya tadi 64. Nah ini 160 ya. 160 itu anggota tubuhnya Bu, Pak masih utuh. Maksudnya masih utuh, fungsinya masih utuh, masih normal. Itu jadi Pak, mata Nabi Syuja itu, Al-Imam Abu Syuja itu ya. SD-nya bareng sama Imam Juwaini, Imam Ghazali. Ya, tapi meninggalnya bareng sama Imam Ibnu Qudamah, bareng. Ya itu berapa periode itu ya? Ya mungkin ya masih main gundu sama Soekarno gitu ya. Nah nanti meninggalnya mungkin bareng sama presiden yang keberapa gitu. Nah itu ditanya Imam Abu Syuja itu, Pak Kiai ya apa sih rahasianya ya? Kok 160 tahun masih seger? Ya jamunya apa? Ya mungkin telurnya ayam kampungnya jenis apa? Ya kayak gitu. Jahenya yang mana? Ya apa namanya kunyit dan sebagainya. Ya kata Imam Abu Syuja, oh saya nggak punya rahasia. Ya kalau andaikan benar mungkin kata beliau, ini tawadhunya beliau, mungkin gara-gara selama saya muda saya selalu menjaga anggota tubuh saya dari maksiat Allah. Nah, maka ketika tuanya Allah jaga anggota tubuh saya. Ini jawaban ya di luar ilmu kesehatan, tapi insya Allah benar Pak. Ya, dan saya jaga anggota tubuh saya dari maksiat. Ya akhirnya Allah jaga sampai 160 tahun. Nah, ini kok jadi ke Hasan bin Ziyad Pak ya. Spiritnya kita ambil Pak ya. Hasan bin Ziyad ini masih 64 masih Pak ya. 64 masih muda Pak dibandingkan Hasan bin Ziyad ini. Masya Allah, orang tua kita semua di sini. Kalau saya sudah jadi 49. Oh 49, Masya Allah. Sepuh-sepuh kita semua ini, Masya Allah, tabarakallah. Ya ini kita yang masih muda, apalagi yang masih jomblo ya, jangan malu ya, malu nih sama sepuh-sepuh kita semua ini. Ya seperti itu. Nah ini alhamdulillah Pak, ini istiqomah sampai 40 tahun ya, sampai umur 120 tahun istiqomah menjadi santri sampai mati Pak. Ya, santri sampai mati ya, walaupun belum pernah pesantren. Habis itu jadi ustaz 40 tahun. 160 tahun. Ini bergurunya sama imam mainnya mungkin ya lebih tua dari Imam Abu Hanifah, tapi wafatnya lebih belakangan dibandingkan Imam Syafi'i. Nah ini Muhammad bin Hasannya Pak. Muhammad bin Hasan bilang, "Qalla Pak Abi." Ini jam berapa ya? Jam 10.32. Oh berarti 15 menit lagi yang tadi saya janjikan, yang kita janjikan sepakati. Kata Muhammad bin Hasan apa? Khalafa abi ya 30,000 dirham. Ya. Bapak saya kata Imam Muhammad bin Hasan, bapak saya ngasih saya 30.000 dirham. 30.000 dirham. Ini kisah ya, boleh ditulis. 30.000 dirham. Nah, berapa tuh ya 30.000 dirham? 200 dirham itu sama kayak nisab zakat. Ya, kayak nisab zakat ya. Nisab zakat itu ishrona mithqal ya, atau ya sekitar 80 gram emas lah.
ya 80 gram emas. Jadi kurang lebih kalau sekarang yang amannya 75 juta atau ya genapin lah 80 lah ya, 80 juta kan ya 80 juta ya, 80 juta. Nah ini 330.000 dibagi 200 berapa ya? 150 ya ada ya? 150 ya ada ya? 150 ya 150 berapa ini? Jadi 80 ya, jadi 8 terus ini. Jadi berapa? 40 120 ya. 100 ini 120 ya, 120 tambah nolnya 3 misalnya, 120 tambah 0,3 ya, intinya sekitar 1,2 M. 1,2 M ya, sekitar 1,2 M ya. Ya, sekitar 1,2 M kali 800. Oh 12 maaf Pak, 12 M Pak, 12 M ya, maaf 12 M ya. Ini itu biasa Pak, biasa. Maksud saya di zaman itu segini 12 M itu ya cukup besar, tapi masuk akal zaman dulu masuk akal. Kalau zaman sekarang kan nggak masuk akal. 12 M untuk belajar bahasa Arab. Maaf ya, ini sebentar. Ya, kata Muhammad bin Hasan, bapak saya ngasih saya 12 M, setengahnya saya belajar buat bahasa Arab. 6 M. Masya Allah, Muhammad bin Hasan Pak, 6 miliar dijabanin Pak. Dijabanin bahasa Betawi ya. Dijabanin gitu sama Muhammad bin Hasan. 6 miliar untuk belajar nahwu Pak, belajar bahasa Arab. Ini belajar kiat 200.000 per bulan kagak mau dia. Nunggak lagi. Ulama bilang Pak, Bu, ini biasa Pak. MM-an tuh zaman dulu beli kitab, belajar ya, ongkos itu biasa Pak, biasa. Jual rumah, jual istana. Ada yang anak sultan Pak, ingin jadi ulama ya, belajar ya, dan sampai tercapai cita-citanya itu sampai jual istana Pak. Jual istana ya, 12 M bisa lah ya, istana lah ya, masuk akal lah. Nah ini jadi biasa Pak, MM-an ya di zaman itu Pak. Kalau zaman sekarang ya Allah, beli buku 100.000 aja kadang-kadang aduh kepikiran banget ya Pak. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya insya Allah Pak, waktu, uang pasti kita punya sisa Pak, pasti itu. Waktu, tenaga, uang, itu semua pasti kita punya sisa. Cuman sisa ini kita pelit Pak, kita pelit ya. Ngasih Islam ini ya udah ngasih sisa nggak mau lagi Pak. Jadi Islam ini nggak bakalan mulia Pak kalau kita ngasihnya cuma sisa. Kita ngasih sisa aja, Islam gak bakalan mulia Pak. Islam kita kasih sisa tenaga, kita kasih sisa waktu, sisa duit, Islam gak bakalan mulia. Apalagi sisa ini kagak dikasih sama kita. Ya udah, hina udah Islam. Baik Islam kita ataupun Islam secara umum. Makanya Pak, ini kecil bagi ulama. Karena kenapa kata ulama, lau aqaita nafsaka lil ilmi kullaka ya yu'tika nisfah. Kalau engkau memberikan seluruh engkau memberikan seluruh engkau. Artinya apa? Tenaga, waktu, ya, harta, ya. Kalau engkau, ini kata ulama, kalau engkau memberikan seluruh engkau untuk ilmu ngasih setengah ilmu kepada engkau. Paham ya? Kamu bayar full, ilmu ngasih setengah. Ya. Kata ulama, lau aqaita nisfaka lam yu'tika syai'a. Kalau engkau ngasih setengah engkau untuk ilmu, ya ilmu gak bakalan ngasih apa-apa. Jadi Bu, Pak, ya ini memang untuk agama ya setengah ke atas lah Pak ya. Setengah ke atas ya.
Kalau setengah ke bawah nggak dapat apa-apa. Itu kata para ulama ya. Ya itu. Nah hasilnya Pak Muhammad bin Hasan Pak, hasilnya gara-gara ngeluarin uang 6 miliar Pak. Hasilnya gimana? Hasilnya adalah rekomendasi dari murid beliau yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i apa? Wa qala an Syafi'i law asya'u an aqula tanazzala al-Qur'anu bi lughati Muhammad bin Hasan la qultu bi fasahatihi. Kata Imam Ibnu Hasan, kata Imam Syafi'i, ya wajar sih biayanya 6 miliar ya. Imam Ibnu Hasan tuh ngabisin 6 miliar untuk nahwu. Jadinya itu Pak, keluarannya fasih banget Pak. Keluarannya fasih banget. Kata Imam Syafi'i, andaikan saya boleh berkata Al-Quran itu pakai bahasanya Muhammad bin Hasan, maka saya katakan itu. Jadi Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Saking fasihnya bahasanya Muhammad bin Hasan, ganti Al-Quran turun dengan bahasa Muhammad bin Hasan. Saking fasihnya bahasanya 6 miliar Bu ya. Bu, 6 miliar. Kalau bahasanya mau seperti Al-Quran ya. Dah kita nggak usah 6 miliar lah. Udah ikut kiat aja dah. Ya, sebulan 200.000. Bener ya? Sebulan 200.000. Ya, sebulan 200.000 ya. Kitabnya satu semester 100.000. Aduh, itu 1/0000000-nya dari Muhammad bin Hasan. Ya jadinya 1/0000000 ya nggak apa-apa. Adil lah ya. Ya jadi jangan sombong lah sama Imam Syafi'i ya. Jangan sombong sama ulama karena mereka bayarnya juga 6 miliar ya. Seperti itu. Adil ya. Nah ini ada lagi Pak. Ya Allah. Jadi karena dia bangga sama bahasa Arab, ya seorang tuh gak bakalan ngeluarin banyak kecuali untuk kebanggaan. Itu kaidah ya. Gak bakalan berkorban banyak kecuali untuk kebanggaan. Ya, nah salah satu contoh ya ulama bangga sama bahasa Arab. Ini perkataannya Abu Rayhan, Pak. Perkataannya Abu Rayhan Al-Biruni. Abu Rayhan Al-Biruni. Kata beliau apa? Saking bangganya dengan bahasa Arab, beliau orang Persia Pak. Beliau orang Persia, tapi jadi ulama besar bahasa Arab. Dia bangga sama bahasa Arab. Saking bangganya dengan bahasa Arab, beliau pernah bilang, "Li'an ushtama bil Arabiyyah khairun min an umdaha bil Farisiyah." Saya ya dijelek-jelekin sama bahasa Arab, saya lebih bangga daripada dipuji dengan bahasa Persia. Bu, belajar bahasa Arab Bu, udah bisa bilang saya mah ya dipuji dengan apa, dicela sama bahasa Arab lebih keren ya daripada digibahin pakai bahasa Arab ya, itu lebih keren daripada dipuji pakai bahasa Sunda. Gimana dipuji pakai bahasa Sunda misalnya? Ya itu nggak sekeren kalau dicela pakai bahasa Arab. Saking bangganya dengan bahasa Arab ya, nggak apa-apa lah dicela ya. Yang penting bahasa ya Allah. Ya, dah cukup ya. Nah, selanjutnya Pak, motivasi belajar bahasa Arab juga ya. Orang yang belajar bahasa Arab Bu, Pak, Bu, dan memang benar ya. Memang benar itu IQ-nya semakin tinggi, Pak. Orang yang belajar bahasa Arab IQ-nya semakin tinggi. Ini perkataan siapa? Boleh ditulis perkataannya siapa? Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya'lamu na'tiya dan lughati wa asfiru bil aqli wal khuluqi wa dini ta'siran qawiyan mubayyinan. Kata Imam Ibnu Taimiyah apa? Sesungguhnya membiasakan belajar bahasa Arab, ngomong bahasa Arab, baca bahasa Arab, Pak, itu bisa meningkatkan IQ dan meningkatkan akhlak. Ya, ini wajar sekali Pak, sangat wajar ya. Jangankan bahasa Sunda saja, kalau kita ajari bahasa Sunda yang halus, maka akhlaknya jadi bagus, jadi lembut Pak. Apalagi bahasa Arab. Ya, wal khuluqi wad dini, tambahin. Orang yang suka bahasa Arab biasanya agamanya bakalan kuat. Ya, akhlaknya semakin bagus dan akalnya semakin tumbuh, IQ-nya semakin tinggi. Karena kenapa? Bahasa Arab itu bahasa yang sangat rapi,
Ya bahasa yang sangat rapi Pak, rapi sekali. Karena biasa rapi, karena biasa tinggi, akhirnya IQ-nya juga jadi tinggi. Itu udah kaidah Pak. Ya, jadi kalau pelajaran kiat ya, yang pelajaran bahasa Arabnya Rosid ya. Nah berarti apa namanya bahasa Arab Rosid ya, bahasa Arab 7, bahasa Arab 6 misalnya. Ya, pelajaran fikih 7. Itu IQ-nya bisa jadi lebih tinggi ya. Bahasa Arabnya nilainya 6 ya. Itu Pak, saya dulu di pesantren ya. Saya dulu di pesantren itu saya ingat sekali Pak, saya ditampar Pak. Saya ditampar ya sama guru saya ya. Pelajaran bahasa Arab. Saya ditampar oleh guru saya silakan. Ya, gara-gara saya dapat nilai 9 Pak. Masya Allah, dapat nilai 9 ditampar. Kenapa Pak? Kenapa kok saya ditampar nih, dapat nilai 9? Iya, karena saya maunya minimal 91. Kata beliau akhirnya apa? Sekelas ditampar Pak sama dia. Sekelas ditampar. Akhirnya ya kita belajar rajin banget ya. Apa namanya, supaya yang minimal akhirnya ya ini semua kumlot Pak. Sekelas itu pelajaran bahasa Arab ya nilainya bagus semua. Ya seperti itu. Dulu di pesantren ya. Sekarang ya dapat nilai 61 aja alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Gak Rosid, gak remedial. Ya seperti itu. Nah, lanjutkan ya, meningkatkan IQ. Nah, kemudian meninggalkan bahasa Arab. Bahasa Arab sebab kesesatan. Nah, ini perkataan siapa? Perkataan Ibnu Jinni ya. Ibnu Jinni juga sama. Ulama besar yang ini Pak. Ulama besar yang ajam, ya ajam, tapi dia ajam itu maksudnya bukan orang Arab ya, tapi ini apa namanya? Tapi jadi ulama besar ya. Kata beliau apa? Inna akthara man dhalla min ahli syari'ati an qasdi fiha wa hada 'an tariqil muthla ilaiha fa inna mastahwahu wastakhaffa ilmuhu dha'fuhu fi hadhihi al-lughati al-karimati syarifah. Sungguhnya orang yang sesat di masalah agama itu sebab terbesarnya adalah gara-gara dia nggak paham bahasa Arab. Jadi ya orang yang nggak paham bahasa Arab ya itu mudah sesat dalam agama. Bahkan ini nasihat Ibnu Jinni. Artinya apa? Orang yang nggak paham bahasa Arab mudah sesat, ya mudah sesat. Ya, dalam agama ya. Jadi ustaz-ustaz kibar yang bahasa Arabnya hebat, aduh kita jangan pernah mensesatkan Pak. Yang ada kita yang sesat. Kata ulama, kata Ibnu Jinni. Makanya kata ulama, saya lupa siapa, lausa katal jahilun ya, lausa katal jahilun, andai kan orang yang bodoh seperti kita diam ya, itu qala nizah fil alam ya. Perbedaan pendapat ya, keributan, permusuhan ya, debat-debat itu bakalan sedikit di dunia ini ya. Jadi Pak, kalau mau dunia agama, dunia pengajian itu nyaman, aman, tentram ya, kita yang bodoh diam. Kita yang bodoh diam. Grup WA Pak ya, grup WA ada syubhat dikirim ke grup WA syubhat. Rame langsung Ustaz ini. Jamaah pada komen. Ini bid'ah, ini kalau pendapat saya gini. Rame banget. Padahal ustaznya diem. Ustaznya yang pahamnya diem. Ya anggota grupnya yang jadi kayak Imam Malik, Imam Syafi'i. Ya Allah ya Rabbi, ini masalah ini ustaz aja diem. Ya ragu-ragu. Ya ragu-ragu. Wa in badat baina munasin, kata para ulama, wa in badat baina munasin masalah ma'rufatun fil ilmi ma'rufatun fil ilmi mu'talafah fala takun ila jawabi sabiqah hatta tara ghairaka fiha nahdiqa ya.
Jangan itu mempermalukan diri kita, Pak. Ya, kita bodoh, kita langsung jawab. Padahal ada ustadz di grupnya itu kita sebenarnya mempermalukan diri kita, Pak. Mempermalukan diri kita. Nah, ini motivasi juga, Pak ya. Motivasi juga, Pak. Para sahabat itu memukuli anaknya kalau salah belajar bahasa Arab. Ya, ini motivasi juga, motivasi yang keberapa ya? Ya, para ulama menghukum kesalahan dalam bahasa Arab. Jadi, Pak, para ulama itu menghukum ya anak-anak mereka. Contohnya siapa? Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Pak. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau anaknya salah ngomong bahasa Arab itu dipukul, Pak. Ya, saking pentingnya. Nah, ini motivasi ya. Orang nggak bakalan mukul, Pak. Orang tua nggak bakalan mukul anak, Pak. Kecuali hal yang besar, Pak. Ya, nah ini jadi kalau nggak ngaji dipukul, ya itu wajar sekali ya. Tapi ya pokoknya pukul kasih sayang, bukan pukul benci, ya bukan pukul marah, ya bukan pukul marah emosi. Pukulnya itu pukul niatkan ibadah, ya pukul niatkan kasih sayang. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim itu apa? Ya, kasih sayang orang tua yang sesungguhnya adalah kasih sayang yang menyuruh anaknya berbuat baik, meninggalkan hawa nafsu. Itulah kasih sayang orang tua sebenarnya. Adapun orang yang dengan alasan kasih sayang tapi dia membiarkan anaknya bermalas-malasan, memberikan semua kemauan anaknya, dengan alasan kasih sayang, kata Imam Ibnu Qayyim sesungguhnya itu kesalahan. Sesungguhnya itu adalah kasih sayang yang bodoh, Pak. Bu, ya. Jadi yang benar itu kita ngedidik anak udah sakit-sakitan dulu loh, ya. Sakit-sakitan dulu loh, anak masih kecil ya. Biar kata orang Betawi mah, biar nanti udah gedenya senang-senang ya. Ya kita pasti masih ingat ya dulu disabuk sama bapak ya, dipukulin sama ibu ya. Nah itu nggak apa-apa, Pak. Itu adalah sunnah para sahabat. Ya mungkin cukup sekian ya, kita istirahat dulu ya. Insya Allah berikutnya kisah-kisah sedikit aja ya, kisah-kisah sedikit dari para ulama yang ini kita lanjutkan kisah-kisah para ulama yang belajar bahasa Arab, kemudian sharing pengalaman saya ya, sharing pengalaman saya bisa baca kitab kuning dan seterusnya, kemudian sama trik-trik ya baca kitab dan seterusnya ya. Itu insya Allah kita lanjutkan sekitar 13 menit lagi ya, jam 11 pas ya Bu ya. Silakan yang mau sholat duha, yang mau istirahat ya kamar mandi silakan ya. Nanti tanyanya di akhir saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.